Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat dan karunia-Nya sehingga di pagi hari ini yang menjelang siang Allah masih memberikan nikmat dan karunia-Nya di tengah-tengah kesibukan kita. Allah masih betul-betul sayang kepada hati dan jiwa ini untuk hadir di majelis yang dimuliakannya. Marilah kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah, teladan yang baik bagi segenap umat manusia. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya sesuai dengan judulnya, kita ingin sedikit menelaah kajian orang-orang yang beruntung. Mungkin kalau kita lihat sepintas lalu tidak nikmat judul ini, tidak tidak menggigit lagi. Karena persepsi ini sangat mudah untuk dibayangkan. Persepsi orang yang beruntung, anak kecil pun sudah bisa mentafsirkannya. Ya sih. Anak kecil akan mengatakan, saya termasuk anak yang beruntung manakala hari ini saya diberikan permen. Kan gitu ya. Begitu juga dengan anak-anak yang lain. Saya beruntung pada hari ini karena uang jajan saya ditambah. Gitu. Tapi jarang sekali orang mengatakan saya beruntung pada hari ini di tengah-tengah orang berlibur, bercengkrama dengan keluarga dan saudara yang lainnya. Saya hadir di masjid ini hanya mendengarkan orang ngomong tentang beberapa hal yang berkaitan dengan syariat Islam. Kan gitu ya. Nah, baik Ibu sekalian, sebelum kita lanjut kepada materi, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Sugirman. Aslinya dari Jakarta, Bu. Ya, dari Jakarta. Tinggal saya di Jalan TBC Matupang, Pasar Minggu, depan Kementan itu. Ya, ya tepatnya di Jalan Masjid. Ya, Jalan Masjid itu. Ya, saya lahir di sana. Ya, kemudian saya merantau, gitu ya. Kemudian saya ditugaskan di Wonosobo ini udah ya 30 tahun, 35 tahunan lah, kan itu ya. Istri saya satu, anak saya dua, gitu. Ya, kemudian saya tinggal di Sidojoyo, Bu. Ya, kemudian dinas saya dulu saya dinas di dinas kesehatan, kemudian pindah-pindah. Terakhir kemudian saya di mana pensiun di KB, baru aja pensiun kemarin, gitu. Ya, hanya itu Bu yang bisa saya sampaikan. Kemudian ilmu agama saya didapatkan dari guru yang paling hebat yang pernah ada di muka bumi, yaitu ibu saya. Ya, karena saya 20 tempat ngaji, ya paling-paling paling lama sebulan itu udah pindah, 2 minggu udah nggak ada di tempat terus, wah udah ibunya pusing, atau dipanggil sini kamu deh, terus ngaji sama ibunya saja gitu ya. Ya jadi ya, akhirnya mungkin turun temurun kali ya, ibu saya sama diajarin oleh Simbah gitu ya, Simbah dia diulang oleh Simbah Buyut ya kan gitu ya. Saya juga sama, anak saya itu Masya Allah masuk TPQ setahun sekali, 1 hari. Selama 1 tahun masuk di TPQ cuma sekali, lainnya dolan balikannya. Lah kok dikembalikan gimana? Jenengan putranya orang tua melebu, masa iya uang tiap hari mangkat? Gak ada tuh. Masalah dek kamu ngaji nggak? Enggak lah, kamu lama ini pernah masuk, pernah sekali doang Pak, setahun. Oh, oh, masa Allah, ya sudah. Terus siapa kita marahin? Oh enggak, gitu. Terus kamu mau ngaji di mana? Mana gitu. Saya mau ngaji sama bapaknya aja. Kenapa? Karena kalau ngaji sama bapaknya enak.
Lah kok enak pergi deh. Lah sebulan kagak apal-apal bapak cuman guyu aja senyum. Iya, sebab kalau bapaknya marah, bapak malu. Lah kamu kan anaknya bapak kan itu. Kalau bapaknya kamu nggak bisa, lah bapaknya kayak apa dulu sih kan gitu ya. Anak itu akan bahagia, keluarga itu akan bahagia manakala ya kita ini disenangi oleh anggota keluarga kita. Anak saya itu kalau dilesin nggak pernah mau, tapi kalau belajar sama bapaknya gitu. Belajar matematika 3 bulan kagak mudeng-mudeng, bapaknya cuma alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Ih kayak gitu emang gitu. Pak, saya kagak mau sekolah, bolos aja Pak. Oh, oh nanti bapaknya ngomong sama Pak Pak Fatur Rahman. Fatur Rahman sih tadi gue. Kayak guru MI sih. Oh, jadi di rapat ada 35 nggak masuknya. Ya, kemudian pindah ke SMP, udah lulus pindah SMP. Ya, tuh SMP sama juga nggak masuk. Minta izin sama Pak Yakin. No. Di sini sama. Di SMA Muhammadiyah. Ya, tuh. Namun itulah sebuah liku-liku bagaimana kita dalam rangka menjadi orang-orang yang beruntung. Ya. Kalau kita katakan sekarang kita kembali kepada materi orang yang beruntung. Orang yang beruntung persepsinya gampang ya Bu ya. Ya Ibu, saya orang beruntung Pak Girman karena suami saya elek poho duitnya akeh cah. Ya kan gitu ya Bu ya. Saya juga alhamdulillah Pak Girman itu suami saya gantengnya pol walaupun duitnya nggak ada. Ah kan gitu macam-macam ya. Kan gitu. Alhamdulillah Pak Girman saya kontrak walaupun ya ala kadarnya. Itu termasuk orang yang beruntung. Tapi yang beruntung yang diinginkan oleh orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah adalah keberuntungan yang sifatnya abadi. Ya. Siapa orang yang beruntung? Orang yang beruntung itu adalah orang yang tidak rugi. Beruntung adalah orang yang bahagia. Ada kala orang itu beruntung tapi tidak bahagia. Banyak ya Bu ya? Banyak. Ya, dia dapat panen Lombok. Kalau Lombok kan harganya aja udah melebihi harga daging kok. Ya toh? Petani Lombok banyak duitnya. Tapi belum tentu dia bahagia. Ya, sekedar bahagia di dunia saja dia tidak bahagia, apalagi bahagia di akhirat. Padahal dia termasuk orang yang beruntung, panennya berhasil, kan gitu. Ya enggak? Terus orang yang beruntung seperti kayak apa itu? Yang tidak rugi. Kadang-kadang kita untung ngomongnya rugi, ya betul Bu? Ah, ah. Jenengan udah punya suami gagah, ganteng, duitnya banyak, kaya, soleh. Jenengan masih maido, sih. Lah bapaknya kayak orang romantis kah? Ya, Pak kaya-kaya tuh bapak kayak romantis. Bapak dibanding-bandingkan uang dia. Ampun ya. Ini orang yang sudah beruntung tapi tidak bahagia. Ya, tidak bahagia. Jadi adalah orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang bahagia hidup. Ya, keberuntungan yang didapat baik materi. Kalau keuntungan materi, Bu ya. Ya, jangankan kita untung panen Lombok yang harga sekilonya 100.000. Kita punya 2 hektar, sekian ton ya kita panen Lombok. Hasilnya sekian ratus juta. Apa kita bahagia? Belum tentu. Ya, belum tentu bahagia. Karena apa? Karena ukuran kebahagiaan itu orientasi kita adalah materi. Dikatakan oleh Rasulullah, seandainya kamu memiliki satu gunung emas, kamu menginginkan gunung emas yang kedua, ketiga, dan selanjutnya, kan gitu. Ya, kebahagiaan di dunia itu sifatnya sementara. Keuntungan yang sifatnya materi tidak melahirkan kebahagiaan. Kan gitu Ibu ya. Terus bagaimana agar kita ini menjadi orang yang beruntung dan bahagia? Kan gitu Ibu ya. Bagaimana? Artinya kita beruntung itu adalah yang mendapatkan materi dan non materi.
Dapat materi tidak bahagia, tapi kita punya keuntungan non materi yang dapat membuat kita bahagia. Tapi kalau kita memikirkan keuntungan materi belum tentu bahagia, tapi kalau kita mendapatkan keuntungan non materi bisa bahagia walaupun materi kita tidak untung. Ya, kan kita bukan persoalan kalau orang itu bahagia Ibu ya. Yang menjadi persoalan adalah orang-orang yang rugi, orang-orang yang tidak bahagia, orang-orang yang susah hidupnya. Jenengan kepengen susah hidupnya nggak Bu? Pengen 1 jam aja, mau hidup susah 1 jam, 1 menit saya tawar, nggak mau ya? Nggak mau 1 menit. Kalau umpamanya oh, nyong belum susah 1 menit, jajal untuk neloro, walah 1 menit kan suwe 60 kali hitungan, ya susah. Oke. Makanya kita menghindari menjadi orang-orang yang rugi. Gitu. Maka orang yang beruntung adalah orang yang memiliki mindset mindset yang bagus. Satu, kedua, dia mempunyai keuntungan materi. Ya, mindset ini menyangkut iman takwa dan pola pikir, pola pandang. Ya, coba kalau kita lihat di dalam surat Al-Hadid ayat 20 ya. Ya, ya. I'lamu anna hayatud dunya ya, la ibu walahu wazina. Ketahuilah sesungguhnya i'lamu hayatud dunya, kehidupan dunia itu lahu wazina. Kehidupan dunia itu adalah sebuah permainan, ya. Yang melalaikan lahu itu melalaikan. Wazinah itu perhiasan-perhiasan ini menyenangkan. Iya, ya, menyenangkan. Karena kehidupan ini adalah yang bersifat permainan, ya. Lahu walahu wazinah. Sebuah permainan yang melalaikan karena menyenangkan, ya Bu ya. Ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga menyenangkan kan ya, didampingi suami, didampingi anak, ya, masih juga bekerja, dapat duit. Kan tidak. Kondisi semacam ini, ibu bahagia dengan suami, dengan anak, dengan pendapatan yang cukup, dengan tempat tinggal yang lumayan. Ini ibu melalaikan enggak? Ada yang melalaikan. Watafahurum bainakum. Hati-hati dengan watafahurum bainakum. Allah mengatakan di watafahurum bainakum itu adalah kamu bermegah-megah. Apa yang kamu dapati harta itu, kebahagiaan iri dengki. Artinya kita dengan meningkatkan ya taraf kehidupan kita dari segi materi kita tingkatkan membawa dampak membuat dosa orang lain. Ya, membuat dosa orang lain dan efeknya kembali kepada kita. Iri dengki tadi. Ya, akhirnya jenengan hubungan dengan kanan kirinya tidak bagus. Karena Allah mobilnya apik palingnya bunyinya dadat didit 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 kredit semua kan gitu ya. Padahal jenengan cash belinya. Ya, ini yang mengakibatkan orang lain jadi berdosa. Kontribusinya panjenengan. Terus dikatakan oleh Allah di dalam kata berikutnya, watakasarum bil amwali wal aulad. Ya sih?
Kamu saling berbangga-bangga terhadap hartamu yang banyak. Yang kamu katakan kamu beruntung karena kamu memperoleh suami yang kaya, kamu juga bekerja, anak-anakmu sehat, kamu berbangga terhadap harta dan anak-anakmu. Dampaknya apa coba? Berbangga, kalau bangga itu apa namanya? Bahasa bangga dalam bahasa Quran apa? Dalam bahasa Arab ujub ya, ujub bangga diri. Bangga diri nanti ujung-ujungnya apa? Jangankan jenengan Allah nyongkan orang iman, anggota Nasihatul Aisyah jangan gereh bangga. Karena saya ngomongnya referensinya tafsir At-Taubari. Oke. Iblis jenenge sinten Bu? Iblis jenenge sinten? Ah, wah musuhnya dewek orang paham jenenge. Ya. Ah. Jenenge iblis ada Al-Haris. Al-Haris. Apik sih jenenge. Apik. Al-Haris jenenge dia tuh. Iblis jenenge Al-Haris. Ya. Apa bedanya iblis dengan jin? Apa bedanya, Bu? Ya. Eh, bedanya iblis sama jin apa sih? Ah, ah. Ah, gitu. Iblis sama jin itu diciptakan sama dari api, tapi berbeda. Di api yang mana? Ya sih, penciptaan beda. Kalau jin, al-marits. Al-marits itu lidah api pucuke. Pucuk yang meliuk-liuk namanya al-marits dia. Ya, kan ada kalau api butuh di depan itu. Ya, itu adalah jin diciptakan dari al-marits. Kalau kemudian iblis diciptakan dari samu. Jenengan kalau korek dinyalakan, ujungnya itu untuk menciptakan jin, kemudian yang warnanya agak biru, api yang agak warna biru, itu adalah samu, inti api. Jadi iblis diciptakan dari inti api, dia lebih lebih keras, kan ya, gitu, kan gitu, ya. Makanya begitu Adam diciptakan oleh Allah pirang dina, ya 40 hari 40 malam diciptakan kemudian digeletakkan di depan pintu surga. Wah, malaikat takut kalau Adam. Wah, kan makhluk apa tadi di depan surga? Wah, pada takut semua malaikat. Lapor kalau sing penjaganya surga. Wah, iblis, kue ada makhluk apa yang baru? Oh, ini tah, oke. Sing jenenge menungsa yang akan menjadi khalifah. Oh, langsung ya tenang baik malaikat. Kie 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 ngemben nek Allah memberikan kedudukan aku di atas ya tak mencat-mencat kiai. Bah, kata itu. Nek aku di bawah dia kiai Adam tetap tak dupaki ya. Jadi permusuhannya sudah terbentuk pada saat iblis pertama kali melihat Adam tapi belum dikasih ruh ya masih geletak 40 hari 40 malam geletak kok tan doang karo iblis buarak udah oke tangi yo tangi lah ngomong ruhnya. Lalu kemudian iblis dari mulutnya masuk, mulutnya Adam itu masuk, kosong nggak ada apa-apanya, jangan takut sama makhluk ini, lah gitu. Jarene tafsir Tobari, gitu ya. Terus udah menjelang 40 malam, Allah meniupkan ruhnya, dari atas, maka tanah-tanah liat yang ada di tanah ini berubah menjadi jaringan daging, jaringan darah, semuanya matanya mendelik yang dilihat pertama kali ya, oleh manusia pada saat diciptakan apa Bu? Ya, buah surga. Ini sih, walah mau ngerangkai, gimana mengerangkai, wah badannya aja belum kemasukan ruh, baru kepala yang lihat, walah buah surga mair teman mau ngerangkai ya orang itu terus. Tuh. Jadilah manusia. Disinilah iblis pada saat dia bangga Allah menciptakan Adam, kemudian kan dia mulai sombong. Gitu. Macmana akarobuka, gitu. Kenapa engkau iblis enggan untuk
menyembah kepada Adam. Anak khairum minhu, khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Aku enggan mensujud kepada Adam karena aku diciptakan dari anak khairum minhu kan ya. Aku lebih baik. Oke. Disitulah kesombongan. Nah, kesombongan itu akibatnya apa? Ya, maka iblis ditetapkan oleh Allah sebagai makhluk yang terhina dan terusik karena kesombongannya. La yadkhulul jannata fi qalbihi jaratin min kibrin ya. Tidak akan masuk surga seseorang walaupun di dalam hatinya baru sekecil zarah sekalipun. Inilah manusia, kenapa kita watafakkurun bil amwali wal aulad. Jangan kamu bangga terhadap harta seberapa pun banyaknya. Dan anak-anak yang hebat nggak boleh bangga. Itu karena Allah. Ya. Karena bangga akan melahirkan kesombongan. Kesombongan akan masuk ke neraka. Ini mindset yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Agar hambanya yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya mempelajari mindset ini. Gitu. Kama saligwasin azabal kufaron nabatu summa yahijuhu patarahu musparon summa yakunuhu tomah. Kemudian Allah membandingkan bahwa kehidupan dunia yang tadi sebagai permainan yang menyenangkan dan melalaikan itu ya, itu diibaratkan adalah sebagai hujan yang menumbuhkan tanaman-tanamannya yang menyenangkan petani. Apa maksudnya ini? Luar biasa Allah memberikan ilmunya, pelajarannya kepada hambanya. Diibaratkan, katakan kita lah, ya. Dunia ini sebagai permainan. Kayak apa sih permainan? Saya contohnya bermain sebagai PNS selama 35 tahun. Ya, saya bermain di PNS, saya punya gaji, saya punya jabatan, saya punya kehormatan. Kan gitu ya. Seneng. Seneng nggak? Seneng. Tapi di tengah-tengah kesenangan itu jangan kamu lalai. Keindahan jabatan yang kamu dapati, duit banyak yang kamu dapati dan kehormatan dan sebagainya, jangan kamu membuat lalai. Jangan kamu bermegah-megahan, jangan kamu berbangga-bangga. Karena kamu nanti seperti tanaman yang menyenangkan petani. Tanaman petani apa sih? Padi. Padi umurnya pirang bulan, Bu? Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Pertama, pohon padi kecil, kemudian tumbuh hijau bagus, kemudian dia berkembang, kemudian berbuah. Setelah berbuah kuning, ya nanti itu katanya yang menyanang petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, daunnya kuning, sumayakunu hutomah, kata Allah. Kemudian menjadi hancur. Yes. Kan gitu. Sama. Saya kemarin berbangga-bangga dengan jabatan saya dengan segala macam. Begitu umur saya 58 tahun saya pensiun, hilang semuanya. Selesai kan gitu ya. Apa? Tinggal wafil akhirati azabun sadidum wa magfiratum minallahi waridwan. Sungguh di akhirat itu ada azab yang keras dan juga ampunan dari Allah. Kalau kamu lalai di dalam menjalankan kehidupan dunia, ya, begitu kamu selesai waktumu di dunia, di akhirat ada azab dan ampunan. Kamu dapat yang mana? Jika kamu tidak lalai, kamu akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan redonya. Tapi kalau kamu lalai, wah, lupa karena nikmatnya jabatan, lupa karena nikmatnya harta, lupa karena nikmatnya istri yang cantik, keluarga yang menyenangkan. Kamu lupa itu semua, kamu tidak mempersiapkan bekal kamu di akhirat. Di akhirat azab yang sangat pedih menunggu engkau untuk menempatinya. Kan gitu ya? Itu. Ini mindset lagi dibangun mindset kita.
Tapi kalau kamu tidak lalai di setengah-tengah jabatan yang kamu punya, harta yang kamu punya, kamu tetap menyisihkan waktumu untuk beribadah kepada Allah dan bermuamalah yang baik terhadap sesama, ya, insya Allah kamu akan mendapatkan ampunan dari Allah dan redonya. Gimana? Mindset ini dibangun, jadilah dia orang-orang yang beruntung karena memiliki mindset. Apapun peran kita di dunia ini, entah itu kita jadi pegawai, entah itu kita jadi petani, pedagang, itu semua adalah dunia yang bukan seringkali, yang dapat melalaikan kita dari mengingat Allah. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur, ya. Ya. Sesungguhnya dunia itu adalah kesenangan yang semu, kata Allah. Ya, kamu itu dididik mindset kita. Setelah kita punya mindset ini, apapun yang kita dapati, entah itu harta, kedudukan, dan sebagainya, entah suami yang ganteng, entah keluarga yang baik sekalinya, kita menyadari itu adalah sifatnya sementara. Ada batas waktunya. Yang namanya permainan itu kan batasnya jelas ya, Bu. Sepak bola 2 kali 45 menit. Masih pengen ditambah paling 30 menit. Ya sih, kan gitu. Ya, kita bermain tentang berumah tangga dengan suami kita. Kamu cinta sebagaimanapun dengan suami ada batasnya. Kamu akan bercerai, ya sih? Enggak cerai hidup, cerai mati. Ya betul. Dan kamu akan meninggalkan atau kamu yang akan ditinggalkan oleh suami, oleh anak. Ini mindset yang dibangun oleh Al-Quran untuk dipahami bagi hamba-hamba Allah yang mampu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Terus kata Nabi bagaimana? Man kana tid dunya hamahu faqallahu alaihi amrahu. Bagi siapa orang yang berambisi kehidupannya untuk dunia, hamahu faqallahu amrahu. Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan cerai-beraikan urusannya karena ambisi dunia. Wis pangsiun ngono bae anaknya wis dadi. Ya sih, masih ngirimin untuk wong tuanya. Dia masih punya duit pensiun, masih buka warung, masih mengolah tanah, masih mengolah yang lain untuk meningkatkan pendapatan. Urusannya jadi banyak. Kan di sini Allah mengatakan barang siapa punya mindset itu cenderung pada dunia, maka Allah akan pecahkan urusannya yang banyak. Ya, macam-macam, bisnisnya banyak dibuka. Emang lo mau hidup berapa tahun kayak ngono ki? Iya sih, Bu. Iya. Wah, saking takutnya rugi, ya toh, kepengen menjadi orang yang beruntung. Begitu dia nandur Lombok, bisnisnya, pensiunnya udah dapat suami istri komplit. Masih garap sawah. Begitu panen Lomboknya masih dianggap kurang. Lomboknya ini kan perlu disemprot lagi tuh karena ada penyakit. Lah kalau aku mengambil tenaga untuk nyemprot, berarti nanti batiku sedikit. Tak semproti dewe, seret, seret, seret. Lah terus ngajinya kapan, ibadahnya kapan? Isi, ya ngajak terus mensupport istrinya, Bu, kayak dino minggu jam 9 mangkat. Ora sih, sepakat lah. Paling-paling kaya sing mulang domblengan kah itu. Apalagi ngomongin orang-orang beruntung apa tahu. Ah, wis udang dah wis usah ngaji bae. Nah, kan kayak gitu. Ya, dia lupa bahwa wa batagi fi ma'taqallahu darul akhirah. Ya, persiapkanlah kamu untuk mempersiapkan amalmu untuk kehidupan akhirat. Walatan sanasibaka minat dunia, dan jangan kamu lupa kehidupanmu untuk dunia. Dia lupa dunianya disikat, akhirnya bekal-bekal untuk akhirat lupa. Ya. Kemudian Rasul mengatakan waja'ala pakrahu baina ainaihi. Allah akan menjadikan kemiskinan di
dua matanya, baina ainaihi, kedua matanya. Ya, tadi saya katakan orang sudah punya satu gunung emas pengen dua, dua pengen tiga, punya perusahaan 50 pengen 100, wah kebek. Ya, masih miskin aja, masih merasa dirinya kurang. Walam ya'tihi minat dunia. Dia tidak akan mendapatkan dunia ila maktibalahu, kata Rasulullah. Dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang ditetapkan Allah di dalam kitab Allah, yaitu Lauhul Mahfuz. Ya. Orang dipatok, kono ke wong urip ya Pak Min kono ke, kata Allah umpamane nih bahasanya dewek. Kono penghasilan 100.000. Wah, bisnis macam-macam. Dia perusahaan ada 10, Bu. Antara aset dan utang, antara pendapatan, bayar gaji, bayar semacam-macam, biaya ekonomi, oke, di total pendapatnya kurang 100.000. Karena ditetapkan oleh sah satu mobilnya 10, harta 10, kalau dia potong hutang, entek pendapatan kurang 100.000. Ketoknya moncer, tapi pendapatannya tidak berubah dari 100.000 karena Allah sudah menetapkan. Beda dengan bakul bakso, sama-sama 100.000, kelihatannya orang moncer, tapi rezekinya sama Allah berikan. Ya, ini mindset yang dibangun. Kemudian kata Nabi, man kanatal akhirati niyatu jam'allahu amrohu. Barang siapa yang mindsetnya karena akhirat, ya, Allah akan memberikan kemudahan dari semua urusannya. Wa ja'ala ginahu fi qalbihi. Allah akan menjadikan ginahu fi qalbihi, kekayaan di dalam hatinya. Jadi hebat gak? Hebat. Iya toh. Orang lain boleh mengatakan pendapatan orang miraha cuma 100.000. Ya toh. Tapi Allah menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Dilalah 100.000, muliakan anak bisa nyumbang, bisa infak, bisa sedekah, bisa makan bergizi keluarganya. Gitu. Kata ya, wa atahud dunya, kata Rasulullah, ya, dunia akan mengikutinya, wahia rogimatun. Dunia akan mengikutinya dengan tidak disangka-sangka. Artinya dalam hal ini Rasul mengajarkan kepada umatnya agar mempunyai mindset kejarlah akhirat. Ya, nanti kamu akan mendapatkan dunia. Orientasimu akhirat di dalam mencari dunia, ya, dunia itu akan mengikutinya. Tapi kalau orientasimu kepada dunia, akhirat kamu nggak dapat. Dunia tidak akan mengikutinya kecuali apa yang ditetapkan dalam kitab Allah. Inilah orang yang beruntung, orang yang punya mindset Al-Hadid 20 dan hadis At-Tirmidzi yang tadi, ya. Dua mindset itu akan melahirkan kita orang-orang yang beruntung, ya. Tidak hanya nang dunia, untung nang dunia Allah pirang tahun sih, Bu. Jenengan untung punya suaminya ganteng, kira-kira 3 bulan bosan nggak jenengan, Bu? Bosan nggak? Ya toh, malah sama tukang listrik yang orang tapi ganteng jenengan senang kok. Gimana? Ya, ada, Bu. Saya punya teman di Jakarta, gitu ya. Mendapati saudaranya Kamelia Malik kan orang berdarah Pakistan, orangnya ayu-ayu ya keluarganya. Lah saya, teman saya itu apa sih, hanya cuman ya kerja serabutan di pasar, dapat orang ayu kaya lagi. Saya tanyain, Om, gimana? Lah istriku biasa wae. Padahal kita melihatnya udah ayu banget dia. Ya, iya. Orang ayu ternyatanya 3 bulan. Kalau orang ayu 3 bulan, orang ganteng nggak lebih dari 3 bulan, sama, Bu. Ya, sama. Ya toh. Wong lanang nek menceng izin kalah ke wong wadon menceng, gitu betul. Ya sih.
Ya nggak Bu? Aja salah. Mana wong wedo menteng wis wala rusaknya seluruh anggota keluarga rusak kabeh car. Ini wong lanang ora pati yo. Ya. Nah, artinya di dalam hal ini mindset penting. Kemudian orang-orang yang beruntung tadi, siapakah orang-orang yang beruntung tadi kan nang dunia. Dia punya mindset yang bagus, kemudian dia membangun kehidupan dunianya dengan berorientasi kepada akhirat sehingga dia mendapatkan hasilnya. Hasil untuk dunia dan bekal di akhirat. Terusnya di akhirat orang-orang yang beruntung seperti apa? Ya, pasti di dalam kubur dia akan selamat dari siksa kubur. Di padang mahsyar dia selamat dari azabnya padang mahsyar. Seperti apa orang yang beruntung di padang mahsyar? Sab'atin nafiri juluhum ta'allahu tahta jila arsihi yaumajila ila jiluhu imamun adil. Orang yang mendapat naungan, ada 7 golongan orang yang mendapat naungan di Yaumil Mahsyar di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Sinten pemimpin niku? Pemimpin itu sinten Bu? Sinten pemimpin niku? Jenengan, jenengan pemimpin apa sih? Pemimpin apa Bu jenengan? Hah? Pemimpin? Pemimpin diri sendiri. Terus pemimpin apa lagi? Pemimpin rumah tangga. Jenengan nanti diminta pertanggungjawaban. Ya, pemimpin yang baik kita harus pilih dia sebagai pemimpin yang memenuhi syarat dari Allah dan Rasul-Nya. Iya sih. Syarat pemimpin yang adil itu ada berapa sih, Bu? Ada berapa, Bu? Saya kalau milih istri, di Jakarta cakep-cakep, Bu. Boleh lah. Menor-menor, boleh lah. Ampuh-ampuh, Cak. Ya, toh? Enak dijadikan pacar, tapi dijadikan istri ngapunten. Dia belum bisa menjadi pemimpin keluarga, pemimpin rumah tangga. You see? Pemimpin itu syaratnya pemimpin adil. Pemimpin adil ini kan dia dekat dengan ketakwaan ya. Maka syaratnya 4. Satu apa Bu? Amanah. 2, patona. Ketiga, sidik. Keempat, tablik. Amanah itu apa sih? Kepercayaan. Ringan teman. Kepercayaan seminggu juga sebut nyong percaya kalau DK Mas menjadi bojone nyong ngeband lah begitu belum ada seminggu wis ngomongnya kasar untuk segala macam sama bojone galak waduh jelpri kita kui amanah itu wa taatillahi ta'ala ketaatan kepada Allah dan Rasul ya, itu amanah. Artinya amanah itu adalah serangkaian seluruh perintah Allah dan Rasulnya, perintah Islam. Seberapa jauh dia menguasai, memahami perintah Allah dan Rasulnya. Itu yang harus kita menjadikan indikator memilih pemimpin. Aja ngomong dumeh nyong seneng aku nyong ganteng kah kena lah nyong pergi lah ya belakangan berulah nyong ikhlas wae lah ngono ya nanti nasibnya terlangsung Allah ngebed lah wae yo dadi nek ngono kae sih ibu-ibu nek kalau seneng biar walah udah mau wadon asal seneng wae ngono sih orang mikir pergi-pergi perhitungannya kurang nyong pokoknya seneng aku kae lah wis ya. Nyong begitu dua anak nyong kemarin yang pertama anaknya wadon ngono sih dibawa Pak nih calon di kono ya ora apa-apa calon dia ora apa-apa lagi ya ganteng kayak gini oh ya sih wah aparat negara Pak iya ngerti tolong bisa ngaji gak karena pemimpin itu adalah amanah menjalankan perintah agama bisa dia nggak ngaji nggak kagak bisa belegak-beleguk ngapun saya tolak itu Bu lamarannya enggak kalau manut orang tua kamu
Jangan milih calon pemimpin keluarga semacam ini. Kan gitu ya. Karena dia calon pemimpin keluarga suami. Tak tolak Bu. Gitu. Dapat lagi, datang lagi. Sama juga, kau ngaji orang Isa. Wah Pak kalau gitu, saya ngaji bisa disambi lah. Oh ngaji bisa disambi. Itu kan penurut jenengan, nggak bisa. Saya tolak lagi, ada lagi datang orang desa. Orangnya kagak ganteng ya kayak anak kepak, yang pengen lama. Dia bisa ngaji orang, coba peleguk peleguk baca Quran deh, mbap ya Raisa. Kan gitu ya. Ya, walaupun kalau kita baca Quran mbap itu pahalanya dua loh. Ya toh? Ya, kan dua ya pahalanya ya. Kan gitu. Tapi saya tetap kamu tak tolak. Pak, jangan ditolak Pak, saya berikan kesempatan bisa. Ya udah Pak, saya akan ngaji. Ya, saya ngaji keno. Gitu, ngaji paling orang deh kayak setahun, gelempong ngenteni setahun lagi. Oh, Pak, nyontak ngaji setahun, dia ngajinya sama siapa? Ono, kalau ngaji mau orang. Ngaji kudune kono karo sing kae ke wonge lemu, gendut jalannya keangelan, ya, umahe nang juritan bawah. Pak Tobroni jenenge. Kono ngaji nang kana ya. Nek kalau wong kue ustad kae sing ngomonge wis iso ngaji deke lamaran tak tompo ja. Nyong orang lihat deke nyambut gawe pora, yang penting deke ngaji. Setelah setahun, alhamdulillah iso ngaji. Ayo baca Qurannya kayak gini, wah wis lumayan. Nilaimu bijinya izin seket cak. Sih, mindsetnya tentang akidah pergi gini. Bijimu izin seket lima. Kudunya minimal 6 tapi loh. Berarti belajar lagi Pak. Iya kalau mau ngelamar anak saya kudu kayak gitu. Belajar lagi tambah 3 bulan sama Pak Top. Tambahin lagi lagi kan. Begitu udah selesai ngajinya, dites lulus pas bijinya 66 lah ngono ya sih. Baca Quran kayak ngono, kemudian akidahnya bener cal ya sih. Karena dia anak tokoh Fatayat, tokoh muslimat. Walah, well banget gitu itu. Udah selesai, Pak Top ya bisa diterima, ya saya terima. Alhamdulillah sampai sekarang dia menjadi pemimpin keluarga yang baik. Ini artinya apa? Kita tidak akan menyerahkan memimpin keluarga kita kepada sembarang orang karena memilih pemimpin urusan akidah. Mau apa jenengan memilih suami orang di luar Islam, orang kafir? Kenapa? Apa dosanya? Apa dosanya Bu kalau jenengan memilih nanti untuk putri jenengan orang Hindu atau orang ada pemimpin keluarga anak jenengan? Jenengan rela enggak? Enggak, kenapa enggak? Dosanya apa sih? Dosanya apa coba? Oh jenengan nggak ngelakoni hanya cuma memilih kamu jadi pemimpin keluarga anak saya, mah enggak. Dosanya apa sih kalau kita memilih pemimpin orang kafir apa sih? Paman tasabahu minhu bahwa minku. Barang siapa suka dari golongan, dia bagian dari golongan itu. Kamu menyenangi mantumu dari golongan kafir, berarti kamu senang, kamu mencintai, kamu termasuk golongan orang kafir. Kata Rasulullah begitu kan ya? Nah, di samping itu juga ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Quran surat Al-Kahfi 105 ya. Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Ayat Allah yang mana yang diingkari? Karena kamu memilih orang-orang kafir menjadi pemimpin. Ya ayyuhallazina amanu la tattahiju aba'ukum wa ikhwanukum anistahaba alal kufra alal iman wa mayatawallahu minkum faulaika humuz zalimun. Quran surat 9 ayat berapa? 23 ya. At-Taubah 23 ya. 23 ya. Hai orang-orang yang beriman, At-Taubah 23. Orang yang beriman, janganlah kamu memilih bapak-bapakmu, saudara-saudaramu, auliya'a anistahaba kupro alal iman. Jangan kamu jadikan mereka memimpin jika dia cenderung kepada kekafiran.
cenderung loh, bukan kafir. Kalau cenderung pada kekafiran kan, ya sholat-sholat lah, nggak apa-apa. Mau kono sholat, nggak apa-apa. Yang penting kayak Islam gitu. Sholatnya orang dipikir, amalannya nggak dipikir, itu cenderung pada kekafiran. Cenderung saja nggak boleh, apalagi kafir. Iya sih. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzu awliya'a minal kafir. Ayo orang beriman, janganlah kamu memilih orang-orang kafir menjadi pemimpin. Kalau kamu masih memilih orang-orang yang cenderung pada kekafiran, apa sih konsekuensinya? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i. Kamu mendustakan ayat-ayat Allah. Terus apa hukumannya kalau kita mendustakan ayat-ayat Allah? Pahabitot a'maluhum. Amalmu tidak dihitung oleh Allah. Hajimu yang piseket, umrohmu pisatus, sholatmu sampai gosong di dati. Ya toh, infakmu yang begitu akeh, sih, puasamu yang begitu rutin, begitu mengingkari ayat-ayat Allah, pahabitot a'maluhum. Falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kamu mengingkari ayat-ayat Allah, walaupun satu ayat kamu ingkari, kamu sudah dimasukkan oleh Allah pahabitot a'malhum. Orang-orang yang tidak dihitung amalnya. Begitu ditimbang amalmu di yaumil mizan, tidak seberat sayap nyamuk. Ya sih? Wal waznu yauma idil haq paman sakulat mawajinuhu paulaika humul muflihun wa man sakulat mawajinuhu paulaikal ladzina khasiru bi ayati yazlimun. Kan gitu ya. Al-A'raf surat 89. Al-A'raf 89. Orang yang beruntung itu orang yang timbangan kebaikannya berat. Orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang timbangan kebaikannya rugi, itu adalah kerugian yang nyata. Karena apa? Karena dia mendustakan ayat Allah. Hukumannya dari Allah adalah pahabitot a'maluhum. Amalmu tidak dihitung oleh Allah. Ya, ya kita tidak bisa. Apalagi besok nih musim pemilu. Politik itu adalah ajaran Islam. Nyangkutnya di akidah dan muamalah. Ya, terbukti kita tidak, Allah melarang kita untuk memilih orang yang cenderung pada kekufuran. Nggak boleh. Kafir nggak boleh. Yahudi Nasrani kagak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzu auliya Yahudi wan Nasara auliya. Kan gitu ya. Jangan kamu milih orang-orang Yahudi Nasrani menjadi pemimpin. Al-Maidah 51 jelas, itu banyak ayat-ayat yang lain yang mengatakan larangan-larangan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin-pemimpin yang kufur, pemimpin-pemimpin yang kufar, pemimpin-pemimpin yang kafir, nggak boleh gitu. Ini akidah, ya. Karena kita nanti di akhirat dikumpulkan dengan pemimpin kita. Nah, pemimpin kita sing orangnya kufur ya di barisan kufur lah. Ya sih, kan gitu. Makanya di yaumil akhir nanti banyak orang diusir dari telaganya Rasulullah. Setiap nabi dan rasul punya telaga. Telaga yang paling ramai telaganya Rasulullah. Telaganya jenengnya apa? Telaganya Rasulullah Al-Kausar. Banyak orang begitu di akhirat nanti, begitu memasuki telaganya Rasulullah diusir bu sama malaikat. Udah keluar, bukan orang Islam lagi. Keluar, metu karena aja deket-deket. Nabi berkata, hai malaikat, kenapa engkau usir umatku? Dia umatku, hai malaikat. Lihat itu mukanya bercahaya, tangan bercahaya, sebagai dia orang yang wudhu dan sholat. Kenapa kamu usir? Kemudian Rasulullah bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa umatku diusir oleh malaikat? Iya, karena dia bukan umatmu. Dia bukan umatmu. Masuk Islam gampang dengan abab. Masuk Islam, boleh jadi orang Islam. Sih, ababnya orang Islam kan dengan abab ya bu. Orang dengan duit sih, betul sih.
dengan abab, dengan kalimat syahadat ya sih. Keluar dari Islam gampang nggak? Oh ya gampang banget. Ya sih, nek masuknya gampang keluarnya, oh saya gampang maning ya sih. Ketok-ketoknya situ amalan akeh segala macam. Boleh mengingkari satu ayat Allah saja kita sudah habitat amalukum ya. Kita tidak boleh mengimani Quran seluruh apa 99%, mengkafirkannya 1%, nggak bisa. Mengimani Quran seluruh kitab Quran 6.666 ayat, kagak boleh nyong seneng karo ayat kia, ayat iki orang cocok karo nyong ke nyong orang kanggo lagi, orang bisa bu, ya nggak bisa ya bu ya. Ya namanya Quran sablega kabeh, enak kagak bae, enak nggak enak ya diterima baik ya sih. Nah Al-Quran sih beri sih. Ngono kok ada ayat nek bapaknya nyong nyalek ya cal. Tapi sholatnya bolong-bolong ya. Ya jangan dipilih namanya dekat kuburan gue. Ya sih. Wah Pak Gilman mentang-mentang nyalek udah ngomongin nyalek ngono sih. Ya orang yang nyalek kan dakwah ya sih. Karena persoalan akidah yang daftar uangnya kayak kalau kita menang gue jauh pergi sih kan mana bu ya bukan saya mempromosi jenengan milih saya usah nek cocok dipilih nggak cocok usah karena kan gitu ini sedikit karena berkaitan dengan imamun adil terus masih ada orang yang mendapat naungan di mobil masal ada enam lagi tadi kan satu imam adil bu ya saya sebutkan udah habis waktunya nih ya tinggal semenit. Yang kedua, apa Bu? Nasabun nasab ibadillahi ta'ala. Gimana? Pemuda yang rajin beribadah. Yang ketiga, wa rajulun jakarallahu waliyan. Papadot ainahu dam'an min hosyatillahi ta'ala. Yang keempat, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja hatta ya udah ilahi. Kelima, wa rajulun tasaddaqo bis sadaqatin fa'al paha falam ta'mal simaluhu ma sanatamin. Yang keenam, wa rajulaini tahabbillah pajatama ala zalika wa taraqa alaihi. Ya. Yang ketujuh, wa rajulun da'athum ra'atul jamalin ila nafsiha fa'aba wa qalu innahu ta'ala. Yang tadi ketiga itu adalah orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah di malam hari. Yang keempat, warajulun tasodako, warajulun qalbu mu'allaqun bil masjid, orang yang cinta kepada masjid. Yang kelima itu orang yang sedekah sembunyi-sembunyi, tangan kanannya sedekah, tangan kirinya tidak tahu. Kemudian yang keenam, orang yang mencintai karena Allah. Ibu jenengan mencintai suami karena Allah, Allah akan memberikan pahala naungan di yaumil Masya, kalau mencintai karena duitnya ngapunten orang mlebu lah. Sih. Nggak mencinta karena duitnya akeh, elek pak duitnya akeh ya dong gelem lah, iso dapat jenengan. Kemudian yang ketujuh yang terakhir atau rajulun da'atum ra'atul jamain ila nafsiha fa aba wa qalu innahu ta'ala. Kan gitu ya. Orang yang mendapat naungan, dapat pahala di yaumil mahsyar adalah orang yang diajak oleh berondong, jenengan kan wis tua nih ngapunten ya, orang ayu meneh diajak sama berondong sing ganteng, duitnya banyak sugih, jenengan mengatakan ini ahofallahu ta'ala, sesungguhnya aku takut kepada Allah dan aku menghindari. Ada nggak ya kayak gitu Bu? Ah, ya, suaminya nyolek be ora kayak wis berbulan-bulan nah ada berondong sing ganteng gitu jenengan ngomong ini Allah taala jenengan dapat pahala luar biasa ya kan gitu ya sama dengan suami atau suami kayak saya nih udah 60 tahun ada ABG ayu kayak ngono yuk kan anak hotel mengatakan ini Allah taala ini Allah taala aku sungguhnya takut kepada Allah. Demikian Bu udah jam 10:30 ya. Besok caranya kalau pengen ngajinya bagus gampang. Ya, betul-betul kalau di sini beda dengan Jakarta, Bu. Orang menghormati teman atau kanca itu berdasarkan agamanya. Di Jakarta sugih kayak ngapa, Bu, di kampung saya itu daerah Pasar Minggu. Punya pangkat kayak ngapa, nggak masuk masjid, nggak bakalan dianggap tetangga. Gitu. Kemudian orang-orang yang begini nih, ini akrab dengan orang-orang
Orang yang beriman akrab dengan yang beriman. Orang yang nggak ngaji jangan ditemani bu. Alah deke udah majelis taklim nyong kah. Majelis Jakarta ada Siti Robea, ada Siti Maimunah, ada situ. Yang namanya majelis taklim Jakarta ibu-ibu udah kebek bos seminggu ada bisa pergi 5. Yakin namanya macam-macam. Majelis taklim Siti Robea, majelis taklim Siti Maimunah, majelis taklim Almanak, segala macam ada seragam-seragam bagus-bagus, orangnya ayu-ayu ya sih melebihi naik kondangan. Naik kondangan orang pati ayo naik ngaji ayu ayu nepol bu gitu. Apalagi nang rumah saya mana. Gitu bu ya. Tolong ini nanti didesain itu pengajian kayak gini kita akan sedih nih. Ya sih. Besok kalau umpamanya saya masih ada kesempatan saya ambil lagi nanti materi kenapa kita ngajar menjadi sepi ini kita akan kaji lagi Quran hadisnya aja. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.